Nah, jam-jam sekitar jam 2 ada keanehan itu, saya di kamar mandi ada kadang-kadang keran bunyi lah, ada yang mandi siapa gitu. Saya tengok ke kamar teman saya ada di kamar lagi. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sahrul dari channel Petualang Misteri. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya lagi-lagi berjumpa dengan narasumber yang ingin menceritakan segudang pengalaman mistis atau horornya ketika beliau nginap di kontrakan temennya. Betul Mas ya? Kayak gitu ya? Betul sekali. Nah, ini di depan kita, bagi teman-teman subscriber yang selalu setia menonton Petualang Misteri pasti udah kenal nih Mas dengan sampean ya. Nah, ini dia Mas Asung. Mas Asung itu coba cerita sedikit gimana ceritanya Mas? Saya akan menceritakan pengalaman pribadi, yaitu cerita ini sangat menyeramkan bagi saya ya, menurut saya. Dan ini kejadian memang lama sih, semenjak saya masih kuliah, duduk di bangku kuliah, dan saya kuliah. Itu ceritanya nginep Mas ya di kontrakan temennya Iya, ya? jadi Diganggu ya? diganggu sosok tapi nggak ada wujud, hanya ketawa, tangisan, dan juga sewaktu saya tidur tuh kadang selimut dibuka seperti itu. Oke Mas Asung, tahan sebentar, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, simak baik-baik. Nah, jangan di skip nih apabila kalian mau mendengar semua cerita pengalaman mistis atau horor dari narasumber kita yang bernama Mas Asung. Pokoknya itu jangan di skip lah. Nah, kita langsung aja, Mas Asung. Teman-teman, pada malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya semenjak saya masih duduk di bangku kuliah. Sudah lama sebenarnya teman-teman, dan kejadiannya ini mungkin sekitar udah tahun yang lalu, saya juga lupa ya teman-teman. Cuman saya akan menceritakan dari segi kehororannya. Dan saya dulu masuk kuliah itu sore, pulang malam teman-teman. Dan habis dari kuliah itu kebetulan musim hujan ya teman-teman. Jadi emang benar-benar pulang itu sangat merepotkan gitu ya. Saya kebetulan ada teman sebangku kuliah gitu yang menawarkan daripada pulang nanti kemalaman dan mobil angkot tuh jarang ada. Waktu itu saya lihat jam itu udah waktu menunjukkan pukul 12 ya, udah malam lah. Tanggung kalau pulang, dan angkot juga dulu tuh masih ada mobil ini kayak mikrolet gitu teman-teman. Jadi itu kalau udah malam nggak ada kendaraan. Dan ketika itu saya mampir dulu ke kosan gitu ya, tempat teman saya gitu, kosan teman saya, dimana di situ memang kontrakannya itu berjauhan, jadi nggak dempet-dempet, petak-petak, tapi ya anehnya sepi gitu, sepi, nggak ada orang gitu ya teman-teman. Ada orang pun itu juga pun mahasiswa ya kebanyakan teman-teman. Jadi saya di situ nginap karena kemalaman, dan kebetulan cuaca tidak memungkinkan hujan gitu ya teman-teman. Dan saya memang di situ berdua sama teman juga yang ngekos ya, ngopi-ngopi gitu ibaratnya ya, merokok, ngopi sambil iseng ngobrol-ngobrol. Dan saya mulai tidur itu karena udah malam, jam-jam 1 baru tidur teman-teman. Baru tidur, teman saya lanjut tidur, istirahat. Nah, jam-jam sekitar jam 2 ada keanehan itu, saya di kamar mandi ada kadang-kadang keran bunyi lah, ada yang mandi siapa gitu. Saya tengok ke kamar teman saya ada di kamar lagi tidur. Nah, seketika saya duduk lagi santai, berbaring lagi, saya tidurnya itu di ruang tamu teman-teman. Di ruang tamu ya, kebetulan TV ada ya, teman saya di kamar.
Tapi ya emang begitu, suara-suara aneh-aneh di kuping itu melengking gitu teman-teman, kayak nggak bisa tidur. Ibarat kayak orang kalau tidur itu banyak nyamuk gimana sih ya, kayak gitulah. Tapi ini beda, jadi nggak ada nyamuk ya, adanya suara-suara, ada nyuci piring, ada yang keran nyala sendiri, terus ada yang mandi tengah-tengah malam mau menjelang subuh pun itu terus itu. Ada yang kadang-kadang kita lanjut tidur lagi, udah cuek, saya dulu orangnya cuekan gitu teman-teman, udah kita yakin aja, berdoa aja nggak ada apa-apa gitu ya teman-teman. Dah tidur. Anehnya lagi teman-teman, saya pakai selimut itu kayak ada yang narik gitu teman-teman. Lah ini siapa? Saya bangunin teman, balik ke kamar, teman pulas tertidur ya karena kecapean. Saya lihat nggak ada orang, kanan kiri kanan, dan ada jendela hanya ordeng aja dibuka, nggak ada orang gitu. Saya takutnya maling bukan apa-apa gitu teman. Nah saya lanjut lagi, jalan cuek, tidur lagi, selimut tidur pulas. Nggak beberapa lama lagi itu berbarengan dengan keran nyala sendiri teman-teman. Oh gitu kan, nyala. Oh ada yang nyuci piring, ininya siapa ini. Tiba-tiba saya samperin, nggak ada orang, balik lagi. Saya duduk di bangku ruang tamu gitu ya, deket yang saya mau rebahan tikar gitu kan, duduk tiba-tiba di alam bawah sadar saya ngantuk karena tidur gitu ya, melek tidur ada yang suara tangisan, padahal di sebelah itu kan laki-laki semua, kosan laki-laki gitu teman-teman, laki-laki. Mas Asung itu tidur di situ cuma berdua aja atau berdua aja teman. Jadi saya hitung-hitung lah nemenin, tadinya memang mau pulang tapi nggak boleh sama temen, udah malam. Tapi kamar mandi ada di dalam gitu Mas? Iya, kamar mandi ada di dalam. Keadaannya memang kosannya itu tingkat. Nah tingkat ya, ibaratnya kosan itu petak-petak tingkat tapi berjauhan ya. Jadi maksudnya isi enggak, kita sebelah lagi ada gitu. Jadi orangnya itu jarang keramaian, jadi kosannya itu emang nggak terlalu rame lah. Oh kosannya berarti ada beberapa kamar yang kosong gitu ya? Iya, ada beberapa kamar yang kosong. Mungkin memang di situ terkenal cukup mahal, sebulan tuh mahal, jadi orang itu nggak sanggup. Sedangkan yang ngontrak itu, yang ngekos itu mahasiswa semua gitu kan, belum ada orang yang bekerja, jadi makanya banyak yang kosong lah kosannya gitu ya. Nah dimana di situ kosan sepi ya, mungkin ya saya kata orang ya, kalau suatu bangunan ada beberapa yang kosong itu biasanya ada penghuninya gitu katanya. Tapi karena saya masih kuliah dulu ya, saya cuek aja lah, namanya habisnya juga malam gitu kan, udah nggak ada angkot ya, nginep aja lah di kosan temen, di kontrakan temen gitu kan. Tidur saya di situ, saya ada yang aneh-aneh aja, yang sangat bener-bener mencengang ya, yang bikin saya takut banget. Saya tidur di ibaratnya kayak di tiket, kok saya bisa dipindahkan keluar gitu teman-teman. Apa saya ngelantur atau gimana, pokoknya itu saya tidur ada aja gitu gangguan gitu teman-teman, ada suara tangisan, ketawa. Padahal saya tengok lagi di kontrakan sebelah, saya keluar kan kosan laki-laki tapi kosong, nggak ada orang. Udah cuek lah, balik lagi ngintip lagi yang ke kosan kosong itu, kayak ada itu. Terakhir saya itu ngeliat, baru saya bisa tidur ya, habis itu nggak ada gangguan. Setelah ada suara-suara saya lihat, ngintip, wah ada cewek nih di situ kan gitu. Tapi emang nggak menyeramkan bagi saya sih, biasa aja gitu kan, cewek menghadap ke sono. Kok ada cewek dalam hati saya, pakai baju daster putih gitu kan. Intip lagi dari apa sih namanya, kalau jendela itu namanya nggak ada orang kan, bolong gitu ya atas seperti itu kan. Saya ngintip pakai bangku, naik lah, kok kayak ada orang duduk ngambil ngaca gitu. Siapa ini? Padahal ini kan katanya kosan laki-laki, tapi kok ada cewek di sini. Saya ketok, diem aja, mbak diem aja. Setelah saya putar arah mau balik lagi, tahu udah nggak ada orang. Wah langsung saya merinding tuh, mau banting pilu, sudah tidur udah
seketika itu langsung pulas. Ya memang sempat bermimpi, mimpinya itu saya seperti jalan-jalan aja gitu, tidur ngimpi jalan-jalan kayak di suatu tempat. Ya tempat itu kayak rumah bilik gitu loh, ngimpi ini yang ngimpi, dalam mimpi saya tidur itu seperti bilik saya di apa ya, pulang gitu. Dalam hati saya perasaan mimpi nih, tapi dalam hati saya tadi saya kuliah pulang, saya nggak sempat pulang, saya nginep di sini, tapi kok saya ada di bilik suatu kayak perkampungan, tapi dalam mimpi nih saya diajak apa ya gitu, ada cewek lah. Dulu kan tahu sendiri anak muda lah ya, kalau namanya ngimpi cewek gitu ya, masih ibaratnya kita masih senang-senang lah gitu kan, ibarat ngobrol gitu kan. Ngimpinya indah sih sebenarnya, cewek sih bagus, tapi ngobrol-ngobrol kok saya mimpi seperti yang saya lihat gitu, orangnya gitu. Waduh, bangun kaget tuh, saya ada di kosan temen nih. Wah, gimana nih, gawat ini, apa ini pertanda gitu. Nah setelah itu nggak lama kemudian, singkat cerita, jadinya saya tuh di kamar mandi mulai ada yang aneh nih. Ya, kebetulan saya mau ke belakang juga sih ya, sempet ada pagi-pagi mulas lagi kan, ibarat kata lagi tuh ke belakang, kok ini ada orang. Saya panggil namanya Michael tuh, teman saya Michael namanya. Panggil Michael, ketok-ketok kamar mandi nggak ada yang nyaut, tapi keran nyala. Balik lagi, saya balik ke kamarnya teman saya, ada orangnya. Nah wah, itu siapa, kamar mandi, padahal tadi saya baru keluar, saya tutup pintu, masa iya kok ada orang masuk kan gitu kan. Saya balik lagi ke kamar mandi, buka, ternyata teman-teman sekelebat. Aduh, langsung itu saya pingsan teman-teman. Hal yang paling lucu ya, Sekelebat apa itu mas? putih itu, putih rambut panjang. Aduh tuh, di situ terakhir tuh saya pingsan ya. Kuntilanak gitu ya? Iya, kayaknya sih kuntilanak kayaknya. Waktu itu sempat pas keran bunyi memang ada suara rintihan, kayak rintihan nangis gitu ya, seperti suara cewek-cewek nangis lah. Kan kalau dipikir kan kosan cowok, awalnya saya nggak taunya gitu kan. Berarti itu bisa disebut kontrakan atau kos-kosan angker ya? Iya, kontrakan yang angker ternyata. Cuman teman saya memang cari-cari kontrakan nggak ada, hanya itu juga pun mahal gitu, jadi makanya sepi kontrakannya gitu kan. Jadi itu sebenarnya disebutnya kontrakan atau kos-kosan mas? Atau sama aja? Sama aja sih. Sama aja ya, kontrakan atau kos-kosan lah gitu ya? Pokoknya intinya itulah kosan dulu saya, karena saya tahunya begitu kan. Nah disitulah saya akhirnya pingsan, bangun siang, bayangin ditolongin sama anak-anak sama satu kampus, udah bangunin, belum apa-apa gitu kan. Untungnya kuliah sore gitu kita, akhirnya udah minum kopi, bikin menyebut dulu, ngilangin kita juga shock gitu kan. Udah habis itu saya pulang gitu, hanya gitu saja setahu saya gitu ya, seingatan saya teman-teman. Nah saya dulu masih kuliah kejadiannya teman-teman seperti itu, baru ya, yang menurut saya serem sih ya, menurut saya pribadi saya alami itu. Padahal kan ibaratnya di kota besar banyak ya masih ibarat, tapi kan namanya bangunan kosong sih, kata orang ya percaya saya pasti ada aja gitu maksudnya teman-teman. Seperti itu aja cerita singkat saya, dan saya hanya bisa menyampaikan ke teman-teman. Ini juga menyampaikan juga pesan dan kesan saya, apabila teman-teman punya kosan atau rumah, tolonglah dirawat, disapu, dipel, kalau bisa seminggu sekali ditempatin dan dikasih penerang. Jadi waktu itu emang kosannya gelap gitu teman-teman, kayak seperti kosong aja gitu teman-teman. Seketika ada yang ngontrak ya mungkin tukangnya mungkin ya tahu sendiri kan, jarang-jarang bersih-bersih juga sih kayaknya gitu, tapi emang bagus. Oke teman-teman, sekian dan sampai di sini podcast atau cerita horor dari narasumber kita yang bernama Mas Asung. Nah ini
podcast atau cerita horornya ini cukup singkat Mas ya. Iya. Dikarenakan memang apa namanya nginep di kosan teman Kosan. atau kontrakan teman ketika itu digoda atau digodain sama sosok kuntilanak ya. Kuntilanak. Wow. Ya udah gitu aja Mas ya. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.